Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di mata kuliah Ekonomi Pangan dan Gizi. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang distribusi pendapatan pangan dan gizi. Nah, yang pertama adalah distribusi pendapatan. Apa sih sebenarnya pengertian dari distribusi pendapatan? Jadi, distribusi pendapatan adalah konsep yang lebih luas dibandingkan kemiskinan karena cakupannya tidak hanya menganalisa populasi yang berada di bawah garis kemiskinan, tapi kebanyakan dari ukuran dan indikator yang mengukur tingkat distribusi pendapatan tidak tergantung pada rata-rata distribusi. Karena membuat ukuran distribusi pendapatan dipertimbangkan lemah dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan. Jadi kalau kemarin kita belajar tentang indikator kemiskinan sebagai indikator kesejahteraan, maka di sini kita menilai kemiskinan berdasarkan menilai tingkat kesejahteraan berdasarkan pendapatan mereka. Nah, secara alamiah ini, kuantitas pangan yang dibutuhkan seseorang akan mencapai titik maksimum, sementara kebutuhan yang non-pangan tidak akan ada batasnya. Jadi karena kebutuhan primer itu pasti kita cukup mencukupi sebanyak apapun. Tapi kalau udah tersier dan barang mewah itu pasti tidak akan ada habisnya. Nah, dengan demikian, besaran pendapatan yang dibelanjakan untuk pangan dari suatu rumah tangga dapat digunakan sebagai petunjuk tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Nah, dengan kata lain, semakin tinggi kita mengeluarkan uang untuk pangan, berarti semakin kurang sejahtera rumah tangga yang bersangkutan. Sebaliknya, semakin kecil pangsa pengeluaran pangannya, maka rumah tangga tersebut semakin sejahtera. Nah, di dalam beberapa pengamatan menunjukkan juga bahwa di negara dengan perekonomian yang maju seperti Belanda, Inggris, Jerman, dan USA menghitung pendapatan nasional berdasarkan pengeluarannya. Sedangkan dalam penelitian, jika seseorang memiliki income tetap, maka pertanyaan tentang besar pendapatan dapat terjawab dengan baik. Nah, tapi untuk mereka-mereka yang mempunyai pendapatan tidak tetap, maka untuk menghitungnya kesejahteraannya didekati dengan besar pengeluarannya. Nah, dan untuk mereka yang berwirausaha harus kita bedakan pendapatan bersih dengan pendapatan kotor atau kita sebut dengan omset. Nah, untuk pengeluaran sendiri itu ada dua macam, yaitu untuk konsumsi dan investasi dan tabungan. Jadi pengeluaran konsumsi merupakan nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhan dalam satu tahun tertentu. Seperti untuk membeli makanan, pakaian, kemudian membayar sewa rumahnya, membeli kendaraan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pengelolaan investasi dan tabungan merupakan pembelanjaan untuk sesuatu yang dapat memberikan nilai tambahan atau keuntungan. Misalnya untuk membelikan rumah, membeli tanah, atau mungkin kalau sekarang membeli reksadana, membeli saham, dan sebagainya. Nah, hal yang paling penting dalam pendapatan dan pengeluaran dalam ekonomi pangan meliputi berapa jumlah atau persentase untuk konsumsi atau belanja pangan dan bagaimana sih distribusi pendapatan dan pangannya gitu. Yang pertama adalah hukum Engel atau Engel's Law. Ini berhubungan dengan pendapatan ya. Jadi Ernst Engel memberikan argumen yang kemudian dikenal dengan Engel's Law, di mana proporsi dari anggaran keluarga dikhususkan untuk penurunan makanan sebagai peningkatan penghasilan keluarga. Jadi hukum Engel ini mengatakan bahwa pola pengeluaran suatu keluarga terhadap makanan atau barang lain ini akan dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya.
Nah, jika konsumen memiliki pendapatan yang kecil, maka persentase pengeluaran yang digunakan untuk membeli kebutuhan seperti makanan akan cenderung besar. Kemudian ditinjau dari pendapatannya juga dan sisa setelah digunakan. Hal ini disebabkan karena pendapatannya akan habis hanya untuk membelikan kebutuhan makannya tadi atau kebutuhan pokoknya. Sedangkan kalau mereka punya gaji yang lebih tinggi, maka persentase pengeluaran untuk pangan ini akan lebih kecil atau cenderung kecil. Karena masih banyak sisa pendapatan yang dapat disimpan di luar kebutuhannya. Jadi hukum Engel ini merupakan salah satu hukum dengan konsep teori mikro. Sehingga sebenarnya dia ini memiliki efektivitas yang tinggi untuk mengkaji kelompok individu atau dalam lingkup yang kecil. Nah, untuk elastisitas pemerintahan pangan biasanya relatif besar pada kelompok rumah tangga yang berpendapatan rendah. Apa itu elastisitas permintaan kan diterangkan di pertemuan dengan Bu Zahra. Kemudian elastisitas permintaan ini menurun sampai tingkat yang rendah pada kelompok berpendapatan tinggi. Penyebab berlakunya hukum Engel ini adalah karena terbatasnya kapasitas dari perut manusia. Nah, menurut hukum Engel, pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran rumah tangga akan semakin berkurang dengan meningkatnya pendapatan. Jadi, untuk kurvanya bisa kita lihat seperti itu ya. Jadi, pendapatannya nanti semakin tinggi, maka pengeluarannya untuk makan akan semakin rendah. Nah, yang kedua adalah hukum Bennett. Hukum Bennett ini kita sebut dengan Strachey-Staple ratio. Jadi, persentase bahan pangan pokok berpati, jadi bahan makanan yang mengandung pati dalam konsumsi pangan rumah tangga semakin berkurang dengan meningkatnya pendapatan rumah tangga dan cenderung beralih pada pangan yang berenergi mahal. Jadi timbul argumentasi bahwa karena pangan pokok berpati itu jumlah substitusinya sedikit dan jumlah konsumsinya terbatas karena kemampuan manusia terbatas secara fisiologisnya. Nah, karena adanya keinginan manusia yang lebih universal untuk memperoleh makanan yang bervariasi dan berprotein tinggi serta permintaan gula. Jadi hukum Bennett ini mengatakan bahwa akan ada penurunan pada saat pendapatan rumah tangga semakin naik. Contohnya, rumah tangga golongan yang pendapatannya tinggi di perkotaan Indonesia bagian timur misalnya mengeluarkan 46% dari total pengeluaran untuk makan. Sedangkan rumah tangga golongan yang rendah di tempat yang sama menghabiskan 64% anggarannya untuk makan. Nah, pada tahun 1996, rumah tangga di pedesaan dan perkotaan Indonesia mengeluarkan 45% di pedesaan dan 53% di perkotaan dari total pengeluaran untuk makannya. Jadi kalau dari sini kita bisa tahu bahwa jadi kalau ketika orang semakin tinggi pendapatannya atau semakin kaya orang tersebut, maka biasanya mereka beralih dari makanan yang berpati ke bahan makanan yang lebih mempunyai nilai yang lebih tinggi, lebih enak. Jadi misalnya dari makan nasinya banyak pas waktu mereka rendah pendapatannya, tapi ketika sudah tinggi pendapatannya mereka beralih untuk mengkonsumsi makanan yang berprotein tinggi sebagai pengganti karbohidratnya atau mungkin menggantinya dengan bahan makanan non karbohidrat yang tidak berpati. Yang ketiga adalah hukum Housekeeper. Jadi menyatakan bahwa kualitas rata-rata dari kalori makanan diukur oleh harga. Jadi semakin
meningkatnya pendapatan. Jadi seiring meningkat pendapatan nanti maka kualitas dan kuantitas makanannya yang diasup pun meningkat sehingga kalori makanan ini akan diukur dengan harga. Nah, di hukum Housekeeper ini dibedakan ada 2 jenis distribusi. Yang pertama yaitu distribusi personal atau distribusi ukuran, digunakan untuk melihat pembagian pendapatan per kapita dari total pendapatan. Biasanya dikelompokkan menurut kelas pendapatan, kemudian wilayahnya, profesinya apa saja, pendidikannya seperti apa, kemudian waktunya kapan. Kemudian distribusi fungsional digunakan sebagai alat analisis untuk melihat pembagian pendapatan suatu wilayah berdasarkan sumber-sumber pendapatan atau faktor produksinya. Misalnya berapa persen sih andilnya sektor perdagangan atau mungkin sektor perikanan dalam GNP nasional. Nah, di sini kita lihat bahwa distribusi pendapatan pada rumah tangga yang tidak merata menimbulkan kesenjangan pendapatan dan konsumsi pangan atau gizi. Jadi, kesenjangan pendapatan yang tinggi menunjukkan ada masyarakat yang berpendapatan rendah sehingga akan meningkatkan kesenjangan sosial dan konsumsi. Jadi, menurut ahli namanya Pareto, semakin tinggi pendapatan, semakin kecil peluang kelompok masyarakat untuk mencapainya. Sedangkan menurut Corrado Gini, semakin rendah pendapatan, semakin banyak jumlah penerima pendapatan. Penyebab kesenjangan pendapatan dan gizi menurut Prokofiev disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, dan perkembangan kota dan desa ini akan menimbulkan kesenjangan pendapatan. Nah, kalau kesenjangan secara distribusi ini biasanya disebabkan oleh karena konsentrasi kekayaan pada kelompok atas, kemudian kurang efektivitasnya pajak, progresif dan subsidi, kemudian terjadinya akumulasi kepemilikan modal dan aspek kualitas sumber daya manusianya. Jadi hanya dikuasai oleh mungkin 10% dari total kekayaan, 90% kekayaan mungkin dikuasai hanya oleh 10% penduduk misalnya. Nah, untuk mengukur distribusi pendapatan dan gizi, jadi untuk mengukur besarnya kesenjangan antara pendapatan dan konsumsi, itu ada beberapa cara. Yang pertama kita menggunakan yang namanya kurva Lorenz. Jadi kurva ini menggambarkan persen kumulatif penerima pendapatan dan persen kumulatif pendapatan yang diterima. Kesenjangan nanti akan diukur dari jarak antara kurva Lorenz dengan garis kesamarataan. Jadi kesenjangan tinggi jika jarak antara kurva Lorenz dengan garis kesamarataan ini semakin jauh. Jadi semakin ada celah antara garis kesamarataan dan kurva Lorenz, maka akan kita tahu bahwa kesenjangannya akan semakin terlihat atau semakin melebar. Nah, kurva Lorenz ini menggambarkan hubungan kuantitatif aktual antara persentase jumlah penduduk, penerima pendapatan tertentu, dan total penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar mereka peroleh dari total pendapatan dalam selama jangka waktu tertentu. Jadi kurva Lorenz ini kurva yang menunjukkan proporsi dari total pendapatan yang diterima oleh persentase tertentu dari suatu populasi yang digambarkan. Nah, di sini ada garis diagonal atau equality diagonal dan Lorenz curve. Jadi kalau equality diagonal itu merupakan garis yang menunjukkan keadaan pemerataan pendapatan yang sempurna atau perfect equality,
dalam distribusi pendapatan. Di lain pihaknya, si kurva Lorenz ini juga menunjukkan deviasi atau tengahnya dari suatu kondisi pemerataan sempurna kepada arah ketidakmerataan. Jadi semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal tadi, maka tingkat pemerataan pendapatan semakin timpang. Jadi tidak merata distribusi pendapatannya. Bahkan pada kasus yang ekstrim, itu apabila hanya ada satu orang saja yang menerima seluruh distribusi pendapatan, sementara orang lainnya ini sama sekali tidak menerima satupun pendapatan. Jadi akan diperlihatkan oleh titik kurva Lorenz yang berhimpitan dengan sumbu horizontal sebelah kiri bawah atau kanan atas. Nah, untuk metode yang kedua yang untuk mengukur distribusi pendapatan dan gizi disebut dengan koefisien Gini rasio. Jadi koefisien Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan secara agregat atau secara keseluruhannya. Yang angkanya ini berkisar antara 0 hingga 1. Jadi kalau 0 itu sempurna merata pendapatannya, tapi kalau sampai angkanya 1 maka pendapatannya ini dianggap tidak merata atau tidak sempurna. Nah, kata-kata koefisien Gini rasio ini sebenarnya berasal dari nama seorang ahli statistik Italia bernama C. Gini. Jadi orang pertama ini yang memformulasikan angka ketimpangan untuk negara-negara. Jadi koefisien Gini rasio ini berhubungan erat dengan kurva Lorenz. Karena koefisien Gini ini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara diagonal atau garis diagonal atau perfect equality dengan kurva Lorenz. Jadi data yang diperlukan dalam perhitungan Gini rasio, yang pertama adalah jumlah rumah tangga penduduknya, dan kedua rata-rata pendapatan atau pengeluaran rumah tangga yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Jika angka Gini rasio mendekati 0, maka distribusi pendapatan akan semakin rata. Tapi sebaliknya, bila mendekati angka 1, maka distribusi pendapatan semakin tidak merata. Nah, untuk kriteria penilaian koefisien Gini rasio yang pertama adalah jika kurang dari 0,4 maka ketimpangannya rendah. Jika lebih dari 0,4 tapi kurang dari 0,5 maka ketimpangannya moderat. Jika lebih dari 0,5 maka ketimpangannya tinggi. Salah ya. Nah, nilai Gini rasio ini akan menjadi salah satu dasar ukuran angka kemiskinan yang terjadi. Sedangkan koefisien Gini adalah ukuran yang biasanya digunakan untuk mengukur kesenjangan antara pendapatan dan kekayaan. Jadi masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah adanya ketimpangan dalam pendapatan yang jadi distribusinya menimpang. Kemudian hal ini itu jadi ketimpangan distribusi pendapatan biasanya terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu, di mana mungkin individu atau kelompok mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu atau kelompok yang lainnya. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita tarik beberapa kesimpulan dan garis besar bahwa pendapatan dapat mempengaruhi konsumsi makanan dan gizi. Jadi, pendapatan ini akan menentukan akses pangan secara ekonomi, data beli pangan, serta jumlah dan kuantitas pangannya. Distribusi pendapatan yang baik akan mengurangi kesenjangan ekonomi antar keluarga, sehingga akan mengurangi kesenjangan secara gizi. Kemudian, untuk pendapatan terdiri dari pendapatan pribadi, rumah tangga, dan disposable. Jadi, kalau pendapatan pribadi merupakan
semua jenis pendapatan termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan apapun yang diterima oleh seseorang. Pendapatan rumah tangga adalah semua pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga, dan sedangkan disposable merupakan pendapatan yang dapat digunakan oleh para penerima pendapatan untuk membeli barang atau jasa yang diinginkan. Jadi, tingkat pendapatan ini kerap digunakan sebagai indikator tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Namun, bila kita lihat lebih jauh, peningkatan pendapatan tersebut belum menjamin perbaikan kesejahteraan anggota masyarakat luas karena tingkat pendapatan yang bervariasi di tingkat rumah tangga itu atau antar rumah tangga sesuai dengan tingkat penguasaan sumber daya dan kemampuan mengelolanya. Jadi, tingkat pendapatan ini akan mempengaruhi pola konsumsi makan dan gizi pada akhirnya. Nah, distribusi pendapatan ini merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat distribusi yang lebih luas cakupannya daripada mengukur kemiskinan saja.